Perkenalkan, nama saya Valaditya Pratama. Di sini saya ingin merangkum pelajaran untuk 1 minggu yang lalu. Yang pertama, minggu kemarin tuh kita masih banyak belajar untuk menulis dasar katakana, hiragana, maupun kana. Yang kedua, kita itu belajar kata kerja untuk ini, itu, di sana, dan di sini. Yang ketiga, kita juga belajar untuk kata kerja untuk hari ini, besok lusa, dan kemarin lusa. Lalu kita belajar juga untuk jam. Oke, dimulai dari kata kerja untuk hari ini, besok lusa, kemarin lusa. Kata kerja untuk bagiannya ada 5, yaitu ototoi, kinu, kyo, asita, asate. Untuk yang pertama, ototoi itu artinya kemarin lusa. Kinu artinya kemarin. Kyo artinya hari ini. Asita artinya besok. Asate artinya besok lusa. Besok lusa dan kemarin lusa itu maksudnya 2 hari. Kalau untuk kemarin lusa 2 hari setelah hari ini. Kalau untuk besok lusa 2 hari setelah 2 hari untuk kedepannya setelah hari ini. Tuh. Untuk selanjutnya itu pembelajaran mengenai hari. Pembelajaran mengenai hari itu ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Hari Senin, Getsuyobi. Hari Selasa, Kayobi. Hari Rabu, Suiyobi. Hari Kamis, Mukoyobi. Hari Jumat, Kinyobi. Hari Sabtu, Doyobi. Hari Minggu, Nichiyobi. Jadi misalkan dia nanya, Nanyobi desu ka? Itu dia biasanya menanyakan sekarang hari apa. Kamu bisa lihat di kalender. Di kalender. Sekarang tuh hari apa? Misalkan sekarang hari Senin. Ya kamu tinggal jawab Getsuyobi gitu. Lalu kita itu kemarin ada pembelajaran mengenai jam. Jam itu pasti selalu diakhiri dengan ji, karena ji itu emang mengartikan jam. Jadi misalkan kayak apa ya? Oh, orang Jepang itu nggak ada 24 jam. Mereka itu sistemnya semisalkan sudah jam 12 dan itu jam 1 siang. Kan kalau di Indonesia itu biasanya 13.00 atau 14.00. Mereka nggak seperti itu. Mereka itu biasa jamnya itu settingnya tuh habis 12.00, mereka tuh pasti langsung balik lagi dari 1.00 karena sistemnya ya 12 jam untuk pagi, 12 jam untuk malam. Oke, misalkan ada yang nanya, misalkan ada yang nanya sekarang jam berapa? Sekarang kamu lihat di HP kamu, misalkan sekarang jam 8. Ya, kamu tinggal jawab Hachiji desu. Nanji desu ka? Jam berapa sekarang? Ya, sekarang jam 8. Kamu tinggal jawab Hachiji desu gitu. Terus gimana kalau misalkan kayak jam 3:14? Tinggal jawab aja Sanji juyen pung. Nah, untuk pung itu menandakan menit. Jadi ji itu menandakan jam, pung itu menandakan menit. Jadi misalkan jam 3:14, kalian tinggal sebut aja Sanji Juyopung. Sanji Juyopung des. Kalau untuk menjawab selalu diakhiri dengan des. Untuk menanya deska. Untuk menanya itu deska. Untuk kata negatif ada 2. Ada ja arimasen, ada dewa arimasen. Terus ada lagi yang khususnya nih, kayak misalkan jam 5:20. Kan kalau yang tadi kayak jam 3:14 Sanji Juyongpung. Kalau untuk 20 dan lain-lainnya itu ada berbeda sedikit. Jadi itu kalau misalkan jam 5:20 itu disebutnya Goji Junipung gitu.
gitu. Terus kalau untuk jam 11:05 Ju Ichi Ju Gopung. Terus kalau untuk jam 12 kalian tinggal ini aja, 10 ditambah 2 10 Ju 2 Ni jadinya Juni, tinggal tambahin keterangan jamnya Ji, jadi Juni Ji. Terus ada lagi kalau misalkan jam 9:45 itu kan pasti susah, memang agak sedikit susah, cuman bacanya itu gini, Kuji Juyong Gopung, Kuji Juyong Gopung. Untuk 45 tetap dibaca Ju Yong Go, tinggal tambahin aja keterangan menitnya di belakang pung. Jadi sekali lagi, untuk jam itu adalah Ji, untuk menit itu adalah pung. Terus selanjutnya itu keterangan soal menunjuk. Menunjuk itu dalam hal misalkan benda ini punya siapa, benda ini jaraknya di mana, dan ini bendanya itu dekat atau jauh sama kamu. Misalkan kayak ada yang nanya, apa ya, sorewa borupen, sorewa borupen, sorry lupa. Pokoknya misalkan ada yang nanya kayak, ini pulpen siapa? Kamu tinggal jawab borupen, sorewa borupen no, misalkan punya guru ya, sorewa borupen no sensei des. Itu artinya pulpen itu punya sensei kamu. Sorewa itu artinya bendanya jauh. Terus kalau misalkan gimana kalau bendanya itu dekat? Kalau bendanya dekat itu kamu tinggal ganti kore. Jadi korewa enpitsu des. Itu artinya ini adalah pensil. Terus kalau misalkan sensei kamu ngomong apa ya? Apakah ini, misalkan apakah ini rautan? Bukan dong, bukan rautan. Jadi jawabnya iye sorewa enpitsu des. Bisa juga lebih simpelnya iye sorewa enpitsu dewa arimaseng gitu. Cuman tinggal seenaknya kalian aja mau gimana. Bisa pakai kamu jelasin kayak misalkan iye sorewa enpitsu dewa arimasen, sorewa enpitsu dewa arimasen. Atau mungkin bisa juga apa ya, mungkin bisa juga kayak ya sebenarnya sama sih, sorewa iye sorewa boru pendes. Jadi itu perbedaannya, kalau yang pertama tuh kamu artinya bukan, itu bukan pensil. Untuk yang kedua, bukan, itu adalah pensil gitu. Terus selanjutnya itu ada seperti apa ya, untuk kalian yang mau ke Jepang juga itu harus agak sedikit tryhard kalau menurut saya, karena dari yang diajarkan ke saya pun kita berawal dari hiragana dan katakana, tapi yang bikin agak sedikit kagetnya itu ketika kedua huruf itu digabung untuk dibaca, jadi disebutnya kana. Sebenarnya nggak katakana hiragana aja, ada kanjinya juga, cuman karena kanji kita belum belajar, jadi masih harus belajar tentang katakana dan hiragana. Contohnya seperti, sebentar saya cari dulu contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Itulah. Pokoknya tuh dalam bahasa Jepang itu mereka emang bercampur gitu hurufnya, jadi hiragana dan katakana. Jadi tuh kalian sistemnya memang harus belajar misalkan hiragana dalam bentuk katakana tuh kayak apa, misalkan su hiragana bentuk dalam katakananya tuh seperti apa. Jadi setelah kalian udah mulai akrab,
ya kalian lama-lama bisa berkembang sendiri dalam membacanya. Memang mungkin agak trigger, agak susah, cuma nggak terlalu susah kok, seiring berjalannya waktu pasti bisa. Apa lagi ya? Oh, sama belajar salam. Nah, kalau yang diajarkan itu nih, kita rutinitas itu biasa kalau awal mulai itu pasti selalu ada satu orang untuk yang mimpin. Untuk orang yang mimpin itu pasti dia ngomong, minasang benkyo surumai ni ishoni oinori shimashou. So ntar yang dipimpin atau anggotanya mereka jawab so shimashou. Lalu pemimpinnya lagi itu ngomong, ja hajime, ya ayo berdoa. Owari artinya selesai. Kirit itu sebenarnya dibacanya kiritsu, cuman gak tau kenapa kata senseinya untuk penyebutannya menjadi kirit. Kirit itu artinya berdiri. Kyotsuke bersiap. Kalau untuk perempuan itu setiap dia berdiri tangannya selalu ditaruh depan. Kalau untuk laki-laki ke samping. Jadi setelah pemimpin ngasih aba-aba kirit, diri, Kyotsuke, kita rapi-rapi, Rei, langsung ngomong. Misalkan ini untuk baru mulai pelajaran ya. Sensei, ohayo gozaimasu, dozo yoroshiku onegai shimasu. Nanti sensei misalkan ngomong, ohayo gozaimasu. Nah, nanti langsung ngomong, chakuseki. Itu artinya duduk. Terus kan kita ini kan biasa istirahat untuk break time itu kan jam 9.45. Nah, itu sama lagi, cuman beda di penyebutannya aja. Jadi tuh pemimpinnya nanti ngomong lagi, minasang kirit kyotsuke rei. Nah, untuk kita sebagai anggota pengucapannya itu kan kok tadi tuh sensei ohayo gozaimasu, dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, kalau untuk yang jam break minum ini itu adalah sensei domo arigatou gozaimasu gitu. Nanti setelah senseinya misalkan ngomong hai dozo gitu, nah nanti tuh pemimpinnya selalu ngomong kayak gini, kyoke shimashou, itu artinya yuk kita duduk gitu. Nah nanti anak-anaknya tuh jawabnya so shimashou gitu loh. Terus udah masuk nih, kita kan kalau untuk break kopi itu cuma 5 menit ya. Setelah kita masuk jam 9.50 lagi sebelum mulai pelajarannya, minasang kirit, semua berdiri. Kyotsuke bersiap. Rei langsung ngomong, sensei dozo yoroshiku onegai shimasu gitu. Artinya sensei mohon bantuannya untuk kedepannya gitu. Nanti misalkan senseinya jawab apa, baru kita ngomong chakuseki gitu. Artinya duduk yuk, atau duduk lagi gitu, silakan duduk. Terus kita kan istirahat makan siang itu jam 12 ya. Nah nanti sama lagi pemimpinnya tuh ngomong, minasang kirit, semua berdiri. Kyotsuke, siap-siap. Rei. Nah kalau untuk yang istirahat ini kita ngebalasnya sensei domo arigatou gozaimasu gitu. Nanti senseinya udah jawab, sama lagi pemimpinnya tuh selalu ngomong kyo shimashou gitu. Artinya langsung silakan duduk, langsung duduk gitu. Terus mulai lagi kan 12.45, kita cuma istirahat 45 menit. Jadi tuh pasti pemimpinnya ngomong lagi, minasang kirit, kyotsuke rei. Nanti jawaban kita sensei dozo yoroshiku onegai shimasu, onegai shimasu. Nanti setelah senseinya ngejawab, kita ngomong chakuseki. Nah ini untuk yang pulang,
agak-agak sedikit panjang sebenarnya. Nah, kalau untuk pulang nanti tuh pemimpinnya ngomong, Minasan, Kairo ini ishoni on ishoni oinori nasho. Nah, nanti kita tuh jawabnya sho shimasho. Lanjut lagi, pemimpinnya pasti diawali dengan ja, hajime, ya berdoa gitu. Kita mulai dengan doa. Setelah doa pasti pemimpinnya selalu ngomong owari. Lanjut kirit, kita semua diri, kyotsuke, bersiap, rei. Nah, ini agak-agak panjang, berbeda dengan ucapan yang harus kita ucapkan dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini lebih panjang. Kita tuh nyebutinnya kok pengen pulang tuh kayaknya sensei otsukare sama desta, domo arigatou gozaimasu, atau bisa gitu sensei otsukare sama desta, domo arigatou gozaimashita gitu. Nanti setelah senseinya jawab, pemimpinnya selalu ngomong kerimasho. Nanti kita jawab sho shimasho. Tuh. Terus setelah itu kemarin tuh kita banyak tes-tes. Contohnya seperti ini. Kita masih harus tes hiragana, lalu mulai beberapa tes untuk katakana. Masih dasar sih, cuman sampai a i u e o sampai nani nu neno. Terus selanjutnya itu ada esainya, sedikit aja ya. Chocoreto wa amai desu, artinya itu coklat itu manis. Jiming sang wa soakaga suki desu. Terus bandon wa kirei desu. Bandon itu Bandung. Wa itu kata kerja. Kirei itu artinya indah. Des itu selalu diakhiri semua pertanyaan, semua pernyataan jawaban itu selalu diakhiri dengan des. Jadi misalkan ada orang ngomong Bandung wa kirei des, itu artinya dia bilang Bandung itu indah gitu. Terus kita belajar angka juga. Oke, misalkan itu ada 1000 seng, terus 12.000 ichimang ni seng, 30.000 sangmang, terus 99.000 kyumang kyuseng, 150.000 jugomang. Jadi itu kalau dalam bahasa Jepang itu diambilnya dari 4 angka di belakang. Jadi misalkan 15.000 150.000 gitu. Kenapa sih bang kok disebutnya jugomang? Itu kan jugomang artinya 15. Sebenarnya dibikin simpel kayak gini. Ambil 4 angka dari belakang, lalu nggak dianggap dulu. Nggak dianggapnya supaya lebih gampang untuk penyebutan nominalnya. Misalkan 150.000, dia kan nol ada 4 di belakang. 4 angka nolnya itu dihilangin dulu. Yang kita sebut 15-nya dulu. 15 berapa? Jugo. Ju itu 10, go itu 5. Nah, dia kan masuk ke ribuan kan? 150.000. Nah, ribuan itu adalah mang. Jadi, supaya lebih simpel ya. Jadi, kita tinggal tambahin aja. Dari jugo itu tinggal tambahin mang. Jadi, jugo mang. Nah, itu. Terus apa ya? Sebentar. Sedikit soal pemberitahuan aja supaya kalian itu nggak kaget gitu. Kalau untuk sokudo itu saya kurang tahu tempat apa untuk orang. Cuman misalkan koko wa shokudo des. Dia tuh ngasih tahu
Kalau di sini ataupun ini itu shokudo gitu. Terus misalkan ada yang ngomong ere beta wa ashoko des. Ere beta itu artinya lift, ashoko itu artinya ada di sana. Jadi ere beta wa ashoko des. Nah, itu artinya dia ngasih tahu kalau lift ada di sebelah sana. Lanjut lagi. Misalkan ada yang ngasih tahu tapi dia benar ya, contoh kalimatnya dia benar. Koko wa shinoshaka desu ka? Dia nanya, tapi yang ditanya dia itu benar ya. Koko wa shinoshaka desu ka? Shinosaka itu nama daerah atau nama tempat gitu. Balik lagi untuk nanya itu desu ka, untuk diakhiri semua untuk semua mengakhiri pembicaraan itu selalu dengan des. Jadi misalkan ada yang nanya, koko wa shinosaka desu ka? Tapi yang ditanya dia benar, oh di sini Shinosaka. Kalian jawabnya hai so desu ka? Hai so desu gitu. Terus misalkan ada lagi yang nanya, misalkan dia nanya nih, okuni wa dochira desu ka? Nah, kalau nggak salah itu artinya dia nanya okuru itu berasal dari mana, apa mungkin gimana, mohon maaf nanti bisa dikoreksi. Nah, jawabannya itu Amerika des. Terus ada juga yang nanya sore wa doko no kusu desu ka? Nah, nanti tinggal jawab Italiano kusu desu. Nah, terus ada juga yang nanya nih, misalkan nanya harga ya. Kono toke wa ikura desu ka? Dia nanya tuh jam ini harganya berapa gitu. Misalkan harganya 18.600. Nah, kalian tinggal yang kayak tadi aja. Ichimang rob yakuseng des gitu. Jadi kok misalkan ada yang nanya kono toke wa ikura desu ka? Tinggal sebutin aja angkanya, harganya berapa. Misalkan 18.600. Kalian tinggal sebut aja Ichimang. Kenapa disebutnya mang? Karena balik lagi kayak tadi 4 angka dari belakang nggak dianggap dulu, itu kan jatuhnya udah 1000. Nah, 18.600 600 itu kan 3 angka, 8-nya itu kan 1. Nah, itu diambil dulu nih 8.600-nya, sisain satunya. Satu apa? Ichi ya. Nah, setelah dihilangin otomatis kan udah nominal 1000. Jadi diganti mang. Jadi kenapa jadi Ichimang? Rob yaku itu 86. Iya sih bener. Iya, rob yaku itu 86 kalau nggak salah. Mohon maaf nanti bisa dikoreksi. Rupiah Ichimang itu 1000. Rupiah kuseng itu 86 sen. Dan selalu diakhiri dengan des. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Nanti untuk pelajaran minggu depannya bakal saya share juga. Terima kasih.